Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak soleh dan soleha, pertemuan kita kali ini yaitu kita akan belajar tentang tematik 3A subtema 4, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Namun sebelum kita lanjut ke pembelajaran, mari kita berdoa dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak soleh dan soleha, sekarang kita masuk kepada pembelajaran subtema 4, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, kalian bisa lihat di situ ada gambar yang sedang menyiram bunga dan pertumbuhan tumbuhan. Nah, selain manusia dan hewan, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan loh. Sebagai besar, tumbuhan berasal dari biji. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecambah. Nah, lama-kelamaan akar tanaman tumbuh semakin besar dan kuat. Batangnya juga semakin tinggi dan besar. Daun juga semakin banyak setelah dewasa. Akan muncul bunga yang kemudian menjadi buah. Nah, buah itu pun siap menghasilkan biji kembali. Begitu seterusnya. Tumbuhan banyak memberikan manfaat juga loh bagi manusia. Nah, tumbuhan menghasilkan oksigen untuk pernapasan. Tumbuhan juga menjadi bahan baku kebutuhan manusia berupa kebutuhan sandang seperti pakaian, pangan, makanan, dan papan tempat tinggal. Baik. Anak soleh dan soleha, sekarang kita masuk ke pembelajaran 1. Di sini ada perkembangbiakan alami tumbuhan. Bisa dilihat oleh kakak-kakak ya. Di situ ada contoh gambar pohon. Pohon apa itu? Ya, betul. Itu adalah pohon apel. Tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ada tumbuhan yang tumbuh dari tunas, ada pula tumbuhan yang berasal dari biji. Nah, tumbuhan yang tumbuh dari biji biasanya adalah tumbuhan yang memiliki buah berbiji. Misalnya, mangga, jeruk, jambu, apel, dan lain-lain. Tumbuh-tumbuhan tersebut tumbuh dari biji yang ditanam. Biji yang ditanam dan dirawat akan tumbuh menjadi kecambah. Nah, kecambah tersebut akan terus tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Nah, tumbuhan yang sudah dewasa dapat menghasilkan buah. Selain dengan biji, ada juga loh perkembangbiakan tumbuhan dari tunas. Contohnya apa ya? Ya, betul. Contohnya adalah tanaman pisang. Tumbuhan ini berkembang dari tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tumbuhan dewasa. Tunas ini akan terus tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Baik, nah sekarang ada keindahan anggrek bulan. Ada yang tahu bunga anggrek bulan? Nah, salah satu jenis bunga yang tumbuh di Indonesia adalah anggrek bulan. Bunga anggrek bulan pertama kali ditemukan di provinsi mana? Di Provinsi Maluku, anak soleh dan soleha. Bunga ini cukup dikenal karena keindahan yang dimilikinya. Bunga ini memiliki kelopak lebar dan berwarna putih. Dalam bunga tersebut juga terdapat filamen atau antena khusus berwarna kuning muda yang menyambul keluar. Wah, bunganya cantik ya. Indah sekali. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keterampilan. Ayo berkarya. Nah, tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Bagian tumbuhan dapat dibuat menjadi karya kerajinan. Misalnya, karya mozaik. Mozaik dibuat dengan menyusun dan menempel kepingan-kepingan kecil bahan membentuk gambar suatu benda. Bahan yang dapat digunakan antara lain potongan daun, biji-bijian, potongan kertas, dan pecahan keramik. Nah, berikut ini ada contoh karya seni mozaik. Nah, di sini kakak-kakak bisa lihat ya, ada gambar apa? Gambar kupu-kupu dan gambar ikan. Nah, mozaik dari biji-bijian ini yang berbentuk kupu-kupu ya. Nah, jadi bentuk kupu-kupu ini mozaik yang terbuat dari biji-bijian. Di situ ada biji bunga matahari atau kuaci ya. Kemudian ada biji jagung, kacang hijau, dan banyak biji-biji yang lain. Nah, yang kedua yaitu mozaik dari potongan kertas. Nah, itu gambar ikan ya. Yang tengah itu mozaik dari potongan kertas.
kertas. Dan yang ketiga itu gambar ikan yang besar sekali kayak ikan bandeng. Itu adalah mozaik dari potongan keramik. Wah, bagus ya, semua gambarnya bagus-bagus. Nah, jika kalian ingin membuat itu sangat mudah sekali. Kalian tinggal menyiapkan kertas gambar atau HPS, lem, alat tulis, kertas A4, dan dedaunan kering. Nah, bagaimana langkahnya? Langkahnya seperti ini. 1. Gambarkan bentuk tumbuhan di atas kertas atau gambar apa saja sesuai keinginanmu ya. Kemudian gunting atau sobek-sobeklah daun kering menjadi potongan-potongan kecil. Nah, jika memakai biji-bijian tidak usah dipotong ya, cukup tinggal tempel saja. Begitu juga dengan keramik. Cuma potongan keramik bisa juga kita pecah-pecah kembali. Nah, kemudian berilah lem di bagian gambar. Kemudian gambar itu kita kasih lem ya. Setelah itu tempelkan daun kering atau biji-bijian atau potongan keramik ya untuk menutupi seluruh bagian gambar. Setelah itu jadi deh gambarnya. Sangat mudah bukan? Baik, sekarang kita akan beralih ke matematika ya. Baik. Nah, di sini kita akan belajar tentang pembagian. Nah, di sini ada contoh soalnya. Ibu memiliki 6 jeruk. Jeruk tersebut akan diletakkan dalam 3 piring yang sama banyak. Berapa banyak jeruk yang ada di setiap piring? Nah, ingat ya, pembagian adalah merupakan pengurangan berulang sampai habis. Nah, penyelesaiannya bisa kita cari dengan cara ambil 3 jeruk, letakkan jeruk masing-masing 1 di setiap piring. Kemudian ambil lagi 3 jeruk sisanya, letakkan jeruk masing-masing 1 di setiap piring. Nah, setelah itu semua jeruk sudah diambil 3 sampai habis ya. Sudah ditaruh ke piring yang tadi. Ada 2 kali pengambilan jeruk sampai habis. Jadi dapat dituliskan 6 tadi jumlah jeruk ya. Diambil 3 sama dengan kosong. Artinya ada 2 kali pengurangan sampai habis. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena tadi 3-nya ada 2 ya. 6 diambil 3. Nah, itu ada 2 pengurangan ya. Jadi ingat 6 dibagi 3 sama dengan 2. Untuk bilangan yang lebih besar, pembagian lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun. Perhatikan contoh berikut juga nih. Nah, ada 54 dibagi 2. Nah, 54 kita pakai cara susun panjang ya. 54 dibagi 2, 54 di dalam kurung dan 2-nya di luar kurung. Kita cari tuh 5 dibagi 2 sama dengan 2, tapi sisa 1, tapi tidak apa-apa, kita tulis aja 2 di atas angka 5. Maka dikali 2 sama dengan 4, hasilnya kita tulis di bawah angka 5. Nah, setelah itu kita kurangi deh, turun angka 4 dan 5 diambil 4 sama dengan 1. Jadi jumlahnya 14. Nah, setelah itu angka 14 itu kita bagi kembali dengan angka 2. Nah, berapa ya 14 dibagi 2? Ya, betul. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Maka angka 7 itu kita tulis lagi di belakang angka 2 atau di atas angka 4. Kita tulis 7. Nah, sekarang kita kalikan 2 dikali 7 sama dengan 14. Nah, 14 itu kita tulis di bawah angka 14 sejajar ya. Nah, jadi 14 atau 4 dikurang 4, kosong, 1 diambil 1 kosong. Jadi kosongnya 1 saja. Nah, jadi sudah diketahui di sini di atas jumlahnya 27. Jadi 54 dibagi 2 hasilnya sama dengan 27. Nah, untuk memastikannya lagi kita bisa dengan cara 27 dikali 2 hasilnya berapa? Nah, hasilnya 54. Nah, seperti itu anak soleh dan solehah.
Baik anak soleh dan soleha, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Dan ini ada tugas ya, yaitu mengisi teka-teki silang. Silahkan kalian pelajari, dibaca, dan jangan lupa dikerjakan. Sangat mudah bukan? Baik, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa jaga kesehatan. Saja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.